Allahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wahdah nahmaduhu hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Subhanalladzi 'allamal insana hatta 'alimahu wa wahhadah. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zil khawdi was safa'ah wa ala alihi wa sahbihi an-nujumil bahirah amma ba'du. Yang mulia Bapak Kiai Haji Idrus Ramli, Bapak Kiai Haji Zaki Mirza, senior kita di Damai ini yang menghantarkan kita bisa bersilaturahim dengan antar ustadz antar ulama, Bapak Ustadz Haji Agung Izul Haq, para alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada. Kalau kita lihat sejarah tentang bagaimana Nabi menyatukan masyarakat yang begitu plural, masyarakat yang begitu campur aduk, masyarakat di Madinah pada waktu itu sudah bercampur baur. Dari sisi agama ada agama-agama lokal, orang-orang musyrik, banyak sekali nama-nama agama yang mereka anut. Ada ahlul kitab, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani. Ada suku dari bermacam macam suku pun sudah hadir. Tetapi bagaimana sesuatu itu tercatat menjadi luar biasa, banyak hal yang dilakukan oleh Nabi di dalam memberikan dasar-dasar agar supaya umat Islam dimanapun bisa bersatu dan menyatu. Ada 3 hal yang penting. Para mu'arikhin mengatakan, para ahli sejarah mengatakan yang pertama Nabi tidak membangun apapun kecuali bangun masjid. Orang rebutan mau bangun masjid itu. Yang satu memberikan tanah, yang lain mengatakan sebagai kepala suku lebih berhak. Nabi bertawassul dengan ontanya, minta kepada Allah, disampaikan kalau onta ini berhenti, disitulah tanah itu akan dibangun masjid. Sehingga betapa cerdasnya Nabi, tidak ada yang merasa diunggulkan karena tawassul minta kepada Allah. Apa yang dimaksud masjid? Sekarang masjid sudah banyak, musola sudah banyak. Maka hadis ini jangan diartikan tekstual, harus diartikan kontekstual. Bukan mantuknya tapi mafhumnya. Apa yang dimaksud masjid untuk kondisi sekarang? Wadah. Apa yang dimaksud dengan masjid sekalian? Ada sebuah penolakan kita bahwa sebenarnya masjid pada awalnya adalah sentra aktivitas orang Islam. Politik dibicarakannya di masjid, sholat tempatnya di masjid. Bahkan hadis yang menjelaskan tawanan-tawanan diikat di masjid itu banyak hadis yang menjelaskan itu. Ekonomi bicaranya juga di masjid. Nah, sekulerisme mencoba memisahkan itu. Ini ngomong gini di masjid aja. Ini ngomongnya di pesantren aja. Sehingga orang Islam ketika mau berbicara tentang kepentingannya, kaum sekuler mengatakan enggak boleh, tidak usah dicampur. Ini sebenarnya sejarah yang sebenarnya merugikan dan kita tanpa sadar sehingga kita dijauhkan dengan esensi yang dimaksud dengan masjid. Yang kedua yang dilakukan oleh Nabi adalah al-mu'akhah, mempersaudarakan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, sahabat Nabi dari Mekah ada yang tidak bawa istri. Kenapa istrinya nggak mau? Anaknya nggak mau. Ada yang tidak bisa bawa hartanya. Mau tidak mau kecintaan kepada Rasul, ketundukan kepada Allah dengan agamanya, berangkat. Bagaimana Nabi mensikapinya? Dipersaudarakan. Maka Abu Bakar disaudarakan kepada Kharijah bin Rabi. Salman Al-Farisi disaudarakan dengan Abu Darda. Semua dipersaudarakan.
Apa yang hebat dari al-mu'akhah, persaudaraan ini Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita teladani, sampai mereka mengatakan, ini rumah saya akan saya bagi dua. Ada yang punya kebun korma, dia bilang korma saya mulai hari ini, kebun ini saya bagi dua. Bersaing mereka melakukan al-mu'akhah, persaudaraan itu. Ada lagi yang hebat nih, saya ngomongnya sama bapak-bapak aja, ibu-ibu takut salah paham. Yang laki-laki Pak bilang begini, saudaranya, unzur ila a'jaban nisa'i ilaik. Tahu nggak artinya? Ya, tadi kata Ustadz Pati dilarang merokok di dalam masjid. Bapak Ibu sekalian, kata temannya yang Mekah bilang ini, coba kau lihat mana istriku yang paling cantik, kalau kau mau utallikuha, aku cerai dia. Faizan tahat iddatuha zawwajtaha. Kalau nanti idahnya sudah selesai, aku biayai kau nikahi istriku itu. Kira-kira ada nggak orang sini yang berani gini? Bapak kalau punya istri 3, berani nggak nawarkan gitu? Pasti Bapak bilang gini, silahkan pilih nomor 1 sama nomor 2. Nomor 3-nya jangan. Kenapa? Masih gres. Bu ini ngomong dulu, ini dulu. Apakah sejauh itu orang Islam? Apakah itu mentalitas? Tidak, karena dua-duanya punya akhlak, dua-duanya punya adab. Adab menuntut dia memberikan yang terbaik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan sampai seseorang pada derajat baik kecuali dia memberikan yang terbaik. Itu yang dia paling sayang, dia tawarkan. Apakah sahabatnya yang dari Mekah menerima? Tidak ada sejarah yang mengatakan itu, karena tawaran itu tidak diterima karena itu menyangkut privasi. Masalah yang sifatnya privasi sangat dihormati. Jadi dua-duanya sangat beradab, menjadi cantik, menjadi bagus ketika persaudaraan.